Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah pergerakan kebangsaan Indonesia. Pergerakan kebangsaan Indonesia ini lahir dari berbagai faktor, yaitu baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor internalnya antara lain politik etnis tahun 1901, di mana politik etnis ini merupakan akses utama bagi kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan, diskriminasi dan penindasan Belanda, serta membentuk kaum terpelajar yang penting akan kesadaran kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian ada faktor dari luar negeri yang mempengaruhi pergerakan kebangsaan Indonesia, yaitu diantaranya kemenangan Jepang atas Rusia yang dimana dari tahun 1905, serta pergerakan kebangsaan di negara India, Mesir, China, dan Tiongkok yang dimana menginspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan pergerakan kebangsaan supaya Indonesia merdeka. Dari politik etnis lahirlah kaum terpelajar pendidikan barat. Mereka memiliki kesadaran baru bahwa perjuangan tidak cukup dengan senjata, tetapi juga membutuhkan organisasi dan berpendidikan. Kaum terpelajar inilah yang menjadi penggerak lahirnya organisasi modern. Mereka mengajarkan persatuan dan kesadaran dan melahirkan semangat bangsa bahwa kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Organisasi pergerakan awal. Organisasi pertama yang menyadari adanya kebangkitan nasional adalah Budi Utomo, yang berdiri pada tahun 1902 dan didirikan oleh Dr. Sutomo dan juga mahasiswa Skovia. Tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan dan juga memajukan budaya Jawa. Selanjutnya ada Sarekat Islam tahun 1912 yang dipimpin oleh Haji Samanhudi dan HOS Zulkarnain. Awalnya organisasi ini adalah organisasi ekonomi dan berkembang menjadi pergerakan sosial dan politik masyarakat. Masih di tahun 1915, berdiri inisiatif yang dipelopori oleh tiga serangkaian. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, yang kedua ada Dowes Dacer, dan yang ketiga ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka secara terbuka menyuarakan kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Setelah itu muncul Perhimpunan Indonesia di Belanda yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, yang dimana di situ munculnya semboyan Indonesia Merdeka. Pada 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang menekankan semangat nasionalisme dan menolak kerjasama dengan Belanda. Untuk memperkuat dibuat P3KI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang menjadi wadah untuk kerjasama antar organisasi nasional. Peran tokoh penting salah satunya adalah Soekarno. Soekarno adalah sang karakter pendiri PNI dan juga menggagas persatuan bangsa Indonesia dengan ideologi nasionalisme. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah pemimpin Perhimpunan Indonesia serta pejuang diplomasi internasional dan tokoh mahasiswa di luar negeri. Lalu ada Sultan Syahrir. Beliau adalah tokoh muda dengan strategi politik modern yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomatik. Oke, yang terakhir ada Raden Ajeng Kartini yang dimana memperoleh emansipasi wanita dan perjuangannya dalam pendidikan perempuan, jadi memberikan inspirasi terhadap kemerdekaan nasional. Perpaduan antara faktor munculnya kaum terpelajar
berdirinya organisasi budaya dan membentuk fondasi yang kuat menuju kemerdekaan.